Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kenikmatan, kita masih diberi nikmat sehat dan sempat, yang mudah-mudahan itu semua harus kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita maklum, kita sebagai umat Islam diberi oleh Allah satu pedoman kitab yang hendak kita baca. Bukan hanya kita baca, tetapi kita hendaknya memahami. Setelah kita memahami, lalu kita mengamalkan apa isi Al-Quranul Karim. Karena dari sanalah seluruh kehidupan manusia ada di dalamnya. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kalau kita ingin menjadi orang yang tangguh di dalam mempertahankan keimanan, maka pegang kuat-kuat Al-Quranul Karim. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada jalan yang lebih lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Kita harus mengetahui bahwa Al-Quranul Karim merupakan yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukan hanya petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Al-Quran memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang diberi kabar gembira, orang-orang mukmin yang seperti apa? Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang yang selalu berbuat, orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Seperti halnya kita berbuat kebaikan setiap hari, menyantuni anak yatim, memberi bantuan kepada yang lemah, itu adalah merupakan ya'maluna sholihat. Anna lahum ajron kabiro, bahwa setelah kita mengerjakan amal soleh, bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Karena Al-Quranul Karim merupakan syifa, merupakan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosaro. Dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar, menjadi syifa, menjadi obat, wa rahmatun, lan menjadi rahmat kepada siapa? Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khosaro, dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Karena itu marilah kita, Al-Quran harus kita baca setiap hari. Bukan hanya kita baca,
tetapi kita lakukan, kita kerjakan apa perintah Al-Quranul Karim. Insya Allah walaupun kita hidup di tengah zaman yang sudah canggih seperti ini, kalau kita selalu kembali kepada Al-Quran, kalau kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, niscaya kita akan selamat, baik selamat dunia maupun akhirat. Karena itu di dalam ayat yang lain juga dikatakan, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Setelah orang itu dengan istiqomah membaca Al-Quranul Karim, kalau kita sedang gundah hatinya, kalau kita sedang gembira hatinya, sedang sempit hatinya, kita selalu alladzina yatluna kitaballah, selalu baca Al-Quran, insya Allah hati yang gundah kita akan dikeluarkan menjadi hati yang gembira. Dan pada saat gembira pun kita selalu membaca Al-Quran. Artinya apa? Kita membaca Al-Quran bukan hanya di dalam kesempitan, di dalam kelapangan pun kita hendaknya membaca Al-Quranul Karim. Setelah kita membaca Al-Quranul Karim, setelah kita membaca kitab Allah, wa aqamus sholat, lalu kita mendirikan sholat, kita kerjakan sholat dengan khusyuk. Setelah kita kerjakan sholat dengan khusyuk, artinya sholat yang mampu tanha nganil fahsya'i wal munkar, inilah yang menjadi barometer keimanan seseorang. Setelah kita mendirikan sholat, lalu wanfaqu mimma rozaqnahum sirraw wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kemudian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya kesempurnaan orang mukmin setelah yatluna kitaballah, membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran lalu wa aqamus sholat, mendirikan sholat, mengerjakan sholat tepat waktu. Kalau kita mendengarkan suara adzan, langsung kita bergegas untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu wanfaqu mimma rozaqnahum sirra wa alaniyatan, lalu kita kerjakan rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, sebagian kita nafkahkan siron, baik secara diam-diam dan terang-terangan. Kita bantu yang lemah, kita bantu yang miskin. Insya Allah rizki kita akan menjadi rizki yang barokah. Karena itu Al-Quran merupakan pedoman kehidupan manusia. Terutama di bulan Ramadan inilah mari kita selalu mengumandangkan bacaan Al-Quran. Jangan lewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quranul Karim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Karena apa? Pada saat kita menjumpai hari kiamat, nanti setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, Al-Quran akan menjadikan sebagai syafaat bagi kita semua. Dan juga di hadis yang lain, kita semua membaca Al-Quran ini diterangkan di dalam hadis, yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taktumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tujajah an sahibihima.
Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Quran, dan orang-orang yang mengamalkannya di dunia dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran untuk mempertahankan orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu kita semua di dalam hadis ini menerangkan betapa besar keutamaan membaca Al-Quran, betapa besar membaca surat Al-Baqarah, sehingga apabila rumah yang mau ditempati, kalau ingin barokah, bacalah surat Al-Baqarah. Kalau ingin rumah itu dijauhkan dari malapetaka, kalau ingin rumah itu dijauhkan dari godaan setan, maka sebelum ditempati, lebih baik dan utamanya bacalah surat Al-Baqarah. Dari hadis yang lain juga dikatakan, Wangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Setelah kita belajar menimba ilmu Al-Quran, lalu kita transfer, lalu kita amalkan, lalu kita ajarkan apa isi Al-Quranul Karim. Ini berarti hadis ini menerangkan betapa besar belajar Al-Quran dan tajwidnya secara keseluruhan. Dan juga setelah kita belajar Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah, serta mengamalkan apa yang ada di dalamnya berupa hukum-hukum adab-adab akhlakul karimah. Karena itu, marilah kita selalu mengajarkan Al-Quranul Karim sebisa mungkin. Jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai generasi kita sibuk dengan teknologi, sementara ditinggal Al-Quranul Karim tidak pernah dibaca. Untuk itu marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam akhir hayat kita dicatat oleh Allah dalam kondisi apapun selalu membaca Al-Quranul Karim. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.